orang yang percaya akan Tuhan, kematian itu pada dasarnya bukanlah hal yang menakutkan bagi setiap orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Tetapi kematian adalah suatu kebahagiaan karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam kitab suci katakan bahwa kematian itu merupakan satu keuntungan, sesuatu yang berharga apabila kita meninggal atau matinya di dalam Tuhan. Tentu sesuatu hal yang tidak masuk akal kalau orang berkata, mana mungkin kematian itu merupakan suatu keuntungan, suatu hal yang sangat berharga. Saudara, tentu bagi mereka yang tidak mengenal, tidak mengetahui akan kebenaran firman Allah, tentu mereka bisa berkata kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, suatu hal yang merugikan. Berbicara kematian bagi sebagian masyarakat itu dianggap tabu. Apalagi ada satu suku atau satu kebiasaan dari beberapa suku tentang kematian ini. Kalau bisa, jangan berbicara tentang kematian. Kalau bisa tidak perlu diperbincangkan, karena kematian itu dianggap sesuatu hal yang tabu. Bagi kita yang penting yang kita bicarakan adalah sesuatu hal tentang keuntungan, tentang keberhasilan, atau hoki atau cuan bagi seseorang. Itu saja yang kita bicarakan. Tetapi sangat berbeda buat setiap kehidupan kita, bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Yang menjadi persoalan, yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, bahwa banyak hal yang kita lakukan, sesuatu yang sifatnya sementara, sesuatu yang kita kejar, padahal itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kita berusaha, bekerja, menimbun, menyimpan harta benda. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Mungkin kita memiliki segala hal yang kita butuhkan. Tetapi pada akhirnya dia tidak memperoleh atau dia tidak dapat menikmati. Bahkan dia tidak pernah merasakan apa yang menjadi usahanya itu. Dan itu terjadi. Begitu banyak orang yang sudah berusaha memperoleh kekayaan, tetapi pada akhir hidupnya dia tidak merasakan menikmati kekayaan. Justru orang lain yang menikmatinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput dari pengadilan Allah. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di hadapan Tuhan. Tuhan menilai setiap kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup berkenan dan melakukan kehendak daripada Dia? Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, orang berdosa. Tetapi Tuhan hanya berkenan kepada mereka yang sudah hidup bertobat dan melakukan setiap kehendak daripada Tuhan. Pada hakikatnya manusia yang setelah jatuh dalam dosa, dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus berbalik daripada kehidupan yang lama. Kalau dia tetap hidup di dalam dosa, tentu dia akan mengalami yang namanya hukuman kekal, yaitu neraka bagi kehidupannya. Bagi kita sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada hubungan lagi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal. Ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di bangsa kita ini yang masih menghubung-hubungkan dengan orang yang meninggal. Di dalam kitab suci
disampaikan oleh Yesus. Suatu ketika ada seorang yang bernamanya Lazarus. Dia adalah seorang yang miskin, orang yang sebagai pengemis, dan hidupnya hanya karena belas kasihan orang. Suatu waktu Lazarus ini berada di satu rumah orang kaya. Dia hanya mengharapkan sedikit makanan kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut malah dia lebih mengasihi kepada hewan peliharaannya, kepada anjingnya, dibandingkan dia dapat memberi makan kepada Lazarus. Singkat cerita, akhirnya kedua orang ini pada akhirnya toh mereka akan meninggal atau mengalami kematian. Mungkin Lazarus yang terlebih dahulu, karena memang keadaan tubuhnya, fisiknya, dia mungkin mengalami penyakit, mungkin dia terlebih dahulu meninggal, dan akhirnya orang kaya ini mungkin meninggal kemudian. Ketika mereka sudah berada di satu alam yang lain, yaitu Lazarus sudah bersama dengan Bapak Abraham, dan orang kaya ini berada di dalam satu keadaan di mana tempat penghukuman kekal, yaitu neraka. Tentu kalau neraka kita tahu bahwa di sana tidak ada sukacita, di sana adanya kengerian, penderitaan, pokoknya suatu hal yang sangat menakutkan, sangat yang tidak enak dialami oleh manusia. Apa yang dikatakan oleh orang kaya ini ketika dari kejauhan dia melihat Lazarus bersama dengan Abraham? Dia berkata kepada Bapak Abraham, "Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan tangannya ke air dan menaruh tangannya ke mulutnya, agar air yang menempel di jari Lazarus itu bisa dia nikmati, dia rasakan." Bayangkan saudara, satu keadaan yang sangat mengerikan, satu kehidupan yang sangat menakutkan, karena di neraka itu begitu panas, begitu menderita, orang mengalami siksaan, hukuman. Tetapi Abraham katakan, sudah tidak ada hubungannya lagi antara surga dengan neraka. Dan itulah kenapa mereka sebenarnya hidup selama di dunia ini, mereka harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya orang kaya ini berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, turunkanlah aku ke dunia kembali, agar aku bisa menceritakan tentang keadaan aku di neraka ini kepada saudara-saudaraku, agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami." Lalu Abraham katakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Jadi sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak satu kepercayaan yang ada di dunia ini, sebenarnya itu adalah kuasa kegelapan, yaitu setan yang menyamar seperti orang yang sudah meninggal itu. Padahal orang yang sudah meninggal itu sudah tidak memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kematian pasti dialami oleh siapapun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri sesi yang kedua ini, dan nanti kita akan melanjutkan pada sesi yang terakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami mengerti bahwa kehidupan kami ini hanya sementara di dalam dunia ini. Tetapi kami akan memperoleh kehidupan yang kekal apabila kami hidup bersama dengan Engkau.
Inilah menjadi pengharapan keyakinan kami Tuhan, bahwa kematian yang ada di dunia ini bukanlah satu hal yang menakutkan, tetapi kematian yang akan dialami oleh kami manusia itu merupakan jembatan kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.